Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan happy selalu. Sobat sekalian, kita ini masih hidup di dunia, alhamdulillah ya. Kadang-kadang kita menemui hal-hal yang menggembirakan, membahagiakan, sehingga kita beraktivitas dengan sukacita, dengan menyebarkan senyum, menyebarkan kebahagiaan, sehingga produktivitas kita meningkat dan kita memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain sehingga situasi menjadi nyaman. Namun kadang-kadang kita menemui hal-hal yang sangat menyakitkan, hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang membuat kita sedih, susah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi merasa tersakiti, kemudian terzolimi, kemudian dianiaya. Karena apa? Karena mungkin satu, eksistensinya tidak diakui, jadi dianggap tidak ada. Kemudian yang kedua, ada tetapi tidak dianggap, tidak punya apa-apa, tidak punya keterampilan, tidak punya pengalaman, tidak punya kapasitas, sehingga diabaikan. Jadi ditinggal gitu aja. Memang ada orangnya dianggap teman, kalau ketemu ya ngobrol, tapi begitu ada hal-hal tertentu dilanggar dan menyinggung perasaan orang, menyakiti orang, dan itu mungkin karena kepentingan-kepentingan tertentu. Dan tips bagi kita yang terzolimi atau tersakiti, untuk saya pribadi, yang pertama adalah saya akan mandi, langsung mandi keramas, saya mandi besar, kemudian sholat dan mengaji. Terus terang saja nih, tadi malam saya mengaji tapi tidak bisa lanjut karena nangis berurai air mata mewek. Jadi saya tidak bisa melanjutkan mengaji, jadi saya hanya berzikir. Itu yang saya lakukan sehingga saya tenang dan bisa istirahat. Itu yang pertama adalah tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita ini makhluknya. Yang kedua, kita membangun komunikasi kepada orang-orang yang menyakiti kita. Apa saja terserah, bisa WA, bisa telepon, bisa ketemu. Kalau bisa kita utarakan, kita sampaikan maksud kita, minta klarifikasi dan minta apakah ini sudah bijaksana, apakah ini sudah sesuai dengan aturan yang ada, dan ini menurut etika bla bla bla. Misalnya kalau di lingkungan pekerjaan, etika di lingkungan pekerjaannya apakah sudah cocok seperti itu. Nah, sampaikan aja terus terang. Nah, tunggu responnya. Yang kemudian kita mencari orang untuk menjembatani kita dengan orang yang membuat kita bersedih hati, membuat kita terpuruk. Bahkan kalau menyakiti itu bisa membuat kita down loh, emosi meningkat, kemudian produktivitas menurun karena semangat kerjanya sudah menurun, seperti itu. Kemudian cari orang, baik itu selevel dengan orang yang menyakiti atau lebih tinggi dari orang yang menyakiti, supaya memberitahu. Nah, terus terang pada prinsipnya manusia itu kalau memuji, memberikan feedback yang bagus seperti memuji itu enak kita menyampaikan. Saya pun kalau memuji orang senang hati karena itu menggambarkan suatu kepuasan, terus kita memuji orang lain. Dan orang yang mendapat pujian pasti happy karena mendapatkan suatu pujian. Tetapi kita kan masih manusia nih, kita mau mengutarakan misalnya kritikan, masukan, saran, atau bahkan protes keras kepada orang, pasti orang yang mendapatkan pesan dari kita itu ada fase defensif atau penolakan sebelum dia berpikir, kemudian menganalisis, dan baru proses penerimaan dan dia mengambil sikap selanjutnya. Terus terang, ini memang membutuhkan suatu hal yang kesabaran yang luar biasa dari kita, dan kita maklum bahwa kita ini hidup di dunia gitu. Yang ketiga, kalau doa sudah, usaha sudah, mari kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini makhluk, serahkan aja. Kalau kita tidak bisa mengubah sesuatu, biarlah tangan Allah yang akan merubah, entah melalui siapa atau Allah sendiri yang menegur orang tersebut, sehingga apa yang di dalam kepala kita itu tidak pecah. Artinya apa? Kalau kita pikir berat, kita sendiri yang pecah, kita rugi. Nah, itu pengalaman saya. Dan terus terang
pengalaman saya setelah saya berpasrah kepada Allah, dan saya tidak akan membalas ya keburukan. Jangan dibalas keburukan, tetap kita doakan yang baik-baik, kita doakan insaf dan sebagainya. Manakala kita sudah bertemu orang itu dan orang itu minta maaf, dan kita harus memaafkan. Tapi terus terang pribadi saya, kalau mengalami sesuatu hal yang gak enak, saya maafkan orangnya. Kalau orangnya sudah minta maaf, mungkin tidak pakai ucapan ya, Bu Sondang saya minta maaf, tidak seperti itu, tapi attitude-nya sudah menunjukkan kalau dia itu sudah baik sama saya, sudah bergaul seperti biasa, itu sudah saya maafkan. Tetapi bagi saya itu tidak akan saya lupakan kejadian seperti itu. Itu suatu pengalaman hidup yang sangat pahit buat saya, dan itu menjadikan suatu kehati-hatian bagi saya. Manakala menemui seperti itu lagi, ya harus kita berdoa, berusaha, dan tawakal kepada Allah. Dan bagi yang orang-orang yang merasa masih mau menyakiti orang lain, punya kepentingan sendiri, yang istilahnya hanya mengutamakan kawan-kawannya, kawan dekatnya, KKN lah istilahnya, seperti itu, atau mengambil keputusan yang kurang tepat dan mendapatkan saran, diprotes sama orang, yaitu tolong dipertimbangkan kembali. Karena terus terang kalau defensif terus-terusan dan mengambil tindakan yang merugikan orang lain, membuat orang susah, depresi, down, dan lain sebagainya, itu sangat kurang baik untuk lingkungan, baik itu berkawan di rumah, bertetangga, atau di kantor, itu sangat kurang baik. Dan pengalaman pribadi, kalau kita istilahnya ternyata tidak sesuai harapan kita hasilnya, tunggulah beberapa saat, entah itu 6 bulan, 1 tahun, kita tunggu. Tangan Allah pasti bicara. Saya tuh sudah paham itu, sudah istilahnya nek orang Jawa itu niteni. Jadi orang yang seperti ini kalau tetap jahat sama saya nggak jahatin balik, tapi Allah itu memberikan bukti, memberikan istilahnya saya lah kesaksian hidup orang yang pernah disakiti orang, dan orang itu bagaimana berikutnya. Jadi saya nggak pernah mendoakan jelek, mudah-mudahan dia diampuni Tuhan. Dan istilahnya memang pesan orang tua saya, orang baik harus dibaikin, orang jahat, orang buruk pun harus baik sama mereka. Meskipun terus terang karakter, budaya, latar belakang saya kan berbeda dengan orang lain. Saya dari Jawa Timur, sukanya des cepat, dan bicaranya terbuka dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah selesai permasalahan, ya sudah selesai gitu. Kalau itu saya pribadi, saya sebetulnya bisa juga sih bersikap seperti Ibu Risma, karena orang Jawa Timur, terutama orang Surabaya, ya bisa slangnya Jawa Timur, tahu kan Surabayaan, jancuk kan kurang ajar, arek kurang ajar, njaluk diwasuh, itu biasanya. Kalau ndak, njaluk dicarok, njaluk disantet. Nah biasanya yang slang-slang seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan tidak kewetu ya, nggak keluar seperti itu ke orang yang bersangkutan, karena kadang-kadang orang tak paham itu budaya di Jawa Timur. Dan mudah-mudahan untuk orang yang masih menyakiti orang lain, tolong mudah-mudahan segera insaf, dan mudah-mudahan yang mempunyai kewenangan, kekuasaan, menggunakan kewenangannya dengan baik, dengan bijaksana, tidak semena-mena kepada orang, bisa menghargai orang lain, bahwa tindakan Anda itu bisa menyakiti orang lain, membuat orang lain terpuruk, sakit hati, merasa direndahkan, diremehkan, dihina. Orangnya ada kok dianggap tidak ada gitu ya. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi hal-hal seperti ini. Dan bagi kawan-kawan yang pernah tersakiti, jangan khawatir, pencipta kita lah yang akan menolong kita, pencipta kita lah sandaran kita. Tidak usah kita terlalu mengharapkan orang lain berbaik-baik kepada kita. Saya prinsip pengennya sih disayang oleh makhluk, disayang oleh orang-orang di sekitar saya, dan disayang Allah. Tapi saya tidak mau disayang oleh kawan-kawan dekat, tetapi saya dilaknat Allah.
tetapi saya lebih ridho, saya dibenci kawan-kawan saya, tetapi saya tetap disayang oleh Allah. Karena berkawan tuh kadang-kadang juga tidak baik. Kalau KKN itu sudah nggak baik loh ya, bolo-boloan, konco-koncoan, wes ini sama ini gak usah, itu tuh gak betul. Orang tuh kalau berkawan tuh ya sesuai didudukkan sesuai anunya, proporsional lah. Dia sebagai siapa, dia apa, dia punya keterampilan apa, dia punya pengalaman apa, kemampuan apa ya. Manakala ada pekerjaan bersama atau kegiatan bersama ya tolong itulah kita semakin bijaksana lah ke depannya gitu, supaya tidak menyakiti orang lain. Jangan khawatir, Allah bersama kita semua kawan-kawan kalau kita menghadapi hal yang gak enak. Itu aja, saya akan mempersembahkan sebuah lagu yang sangat luar biasa, Mukjizat Itu Nyata. Mari kita nikmati bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustahil